Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila, NIM 19086056 akan menjelaskan apa itu ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran yang menyeluruh, yang merangkum semua aspek domain. Aspek domain terdiri dari psikomotor, kognitif, afektif, sosial, dan emosi. Aspek psikomotor yaitu aspek yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Kognitif yaitu aspek yang mencakup pada kegiatan mental. Afektif merupakan aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Selanjutnya yaitu sosial. Sosial yaitu suatu perilaku atau tindakan individu kepada orang lain. Yang selanjutnya itu emosi. Emosi merupakan perasaan intens kepada seseorang atau sesuatu. Di dalam pendidikan jasmani terdapat ruang lingkup yang dapat dipelajari, yaitu diantaranya permainan dan olahraga. Selanjutnya aktivitas pengembangan. Yang ketiga itu uji diri. Yang keempat aktivitas ritmik. Yang kelima akuatik. Yang keenam pendidikan luar kelas. Yang terakhir itu kesehatan. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai, dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Guru pendidikan jasmani diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik, dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai seperti sportivitas, jujur, kerjasama, dan yang lainnya, serta pembiasaan pola hidup sehat melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan sosial. Tujuan umum dari ruang lingkup pendidikan jasmani yaitu antaranya yang pertama meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Selanjutnya, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, akuatik, dan pendidikan luar kelas. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. Selanjutnya, tujuan khusus dari pendidikan jasmani yaitu yang pertama aspek organik. Aspek organik terdiri dari beberapa bagian, yaitu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya. Yang selanjutnya, meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama.
Yang kelima yaitu meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Yang kedua tujuannya yaitu aspek neuromuskuler, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti mengayun, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, dan membongkok. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, dan memvoli. Yang kelima yaitu mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan irama, rasa gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, softball, bola voli, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan lainnya. Yang ketiga tujuannya itu aspek perseptual, yang diantaranya pertama mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, dan sebelah kiri dari dirinya. Yang ketiga yaitu mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, atau kaki. Yang keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominasi, yaitu konsistensi dan menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar dan menendang. Yang keenam, mengembangkan lateralitas, yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh. Yang ketujuh, yaitu mengembangkan image tubuh, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. Yang keempat, tujuan ruang lingkup yaitu aspek kognitif. Yang pertama, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Yang kedua, itu meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan penggunaan strategi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Selanjutnya, menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dan alat yang digunakan. Yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. Yang kelima yaitu aspek sosial, yang terdiri dari pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Yang kedua, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan. Yang ketiga, belajar berkomunikasi. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide.
Yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai. Yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Selanjutnya, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang terakhir itu mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Yang keenam yaitu aspek emosional. Yang terdiri dari pertama, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Yang kedua, mengembangkan reaksi yang positif. Yang ketiga, melepaskan ketegangan melalui aktivitas fisik. Yang keempat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri. Yang kelima, menghargai pengalaman estetika. Selanjutnya, ruang lingkup permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga terdiri dari berbagai jenis permainan dan olahraga, baik terstruktur maupun tidak, yang dilakukan secara perorangan maupun beregu. Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan dan sistem nilai seperti kerjasama, sportivitas, jujur, berpikir kritis, dan patuh pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan berisi tentang kegiatan yang berfungsi untuk membentuk postur tubuh yang ideal dan pengembangan komponen kebugaran jasmani. Dalam aktivitas ini termasuk juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kekuatan, daya tahan, keseimbangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aktivitas senam. Aktivitas senam berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan, seperti senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya, untuk melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan, serta nilai yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik berisi tentang hubungan gerak dengan irama dan juga pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kelima yaitu akuatik. Akuatik berisi tentang kegiatan di air, seperti permainan air, gaya-gaya renang, dan keselamatan di air. Yang keenam yaitu pendidikan luar kelas. Aktivitas luar kelas berisi tentang kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, berkemah, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dan kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat. Selanjutnya, standar kompetensi bahan kajian pendidikan jasmani. Yang pertama, dalam permainan dan olahraga. Siswa mampu melakukan berbagai macam bentuk aktivitas permainan dan berbagai cabang olahraga. Yang kedua, memiliki konsep dan keterampilan berpikir. Yang ketiga, memiliki apresiasi terhadap perilaku bermain dan berolahraga yang termanifestasikan ke dalam nilai-nilai seperti kerjasama, jujur, adil, dan lain-lain. Yang kedua, dalam aktivitas pengembangan, mampu melakukan berbagai aktivitas untuk membentuk postur dan kondisi tubuh yang baik. Yang kedua, memiliki konsep dan keterampilan berpikir dalam aktivitas pengembangan dan mengetahui pengaruhnya. Yang ketiga itu merasakan manfaat dari pola hidup aktif. Yang ketiga, uji diri atau senam.
Siswa mampu melakukan berbagai gerak ketangkasan. Selanjutnya, memiliki konsep dan keterampilan berpikir dalam berbagai gerak ketangkasan. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai seperti kedisiplinan, keberanian, dan rasa percaya diri. Yang keempat, aktivitas ritmik, yang terdiri dari siswa mampu melakukan gerakan tubuh sesuai dengan irama. Yang kedua, memiliki konsep dan keterampilan berpikir dalam berbagai aktivitas ritmik. Dan selanjutnya, memiliki kepekaan, keharmonisan, dan keharusan gerak. Yang kelima, akuatik, terdiri dari siswa mampu melakukan berbagai macam bentuk permainan dalam air. Selanjutnya, memiliki konsep dan keterampilan berpikir tentang berbagai aktivitas. Dan memiliki apresiasi terhadap keselamatan, kepedulian, etika, dan kebersihan di air. Bagian yang keenam yaitu pendidikan luar kelas, yang terdiri dari siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan dan alam sekitar, mengetahui pentingnya keterampilan hidup dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar, dan memiliki apresiasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. Contoh tahap pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup langkah-langkah, yaitu pertama, penetapan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memilih metode pembelajaran. Selanjutnya, memilih materi pembelajaran. Langkah yang keempat, menentukan alokasi waktu. Yang kelima, menentukan alat dan sumber bahan pelajaran. Yang keenam, memiliki jenis evaluasi dan lain-lain. Yang kedua, tahapnya itu tahap pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, pada dasarnya menerapkan apa yang telah dilakukan pada tahap persiapan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini adalah mengumpulkan informasi tentang pencapaian kompetensi. Tujuan evaluasi adalah menilai sejauh mana siswa mampu mencapai kompetensi hasil belajar. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.